Waduh, maskerku di mana nih? Tadi kayaknya aku taruh di sini. Kok sekarang nggak ada? Makanya pakai strap mask kok, biar maskernya tuh nggak hilang-hilang. Hah? Strap mas? Apaan tuh? Jadi ini namanya strap mask. Oh alah, ini toh. Ini nih yang aku cari-cari. Kamu beli di mana? Aku kemarin belinya tuh di elm.id. Nah, jadi strap masknya ini handmade dan juga bisa custom loh. Nah, dan lebih menariknya lagi, ini free ongkir area Salatiga. Wah, cocok juga nih buat maskerku. Iya dong. Selamat hari Minggu keluarga kerajaan. Gimana nih kabar keluarga kerajaan hari ini? Pastinya masih sehat, masih diberkati Tuhan, dan masih sukacita bukan? Sekarang, mari kita simak kegiatan gereja melalui Kingdom Family News minggu ini. Bagi keluarga kerajaan yang mempunyai usaha dan rindu usaha atau pekerjaannya dipromosikan seperti ini, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini. Sekian informasi dan kegiatan gereja GKI Keluarga Kerajaan dalam minggu ini. Mari kita selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan, serta menjaga jarak. Selamat menjalani minggu ini dengan penuh sukacita dan pengharapan. Salam, We are stronger together. Shalom keluarga kerajaan, selamat bergabung di online service GKI Keluarga Kerajaan Salatiga. Ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk kita mengkhususkan waktu beribadah kepadanya. Untuk itu persiapkan hati kita dan pastikan kita akan memberi yang terbaik bagi Dia. Karena Tuhan sanggup melawat kita dengan caranya yang ajaib dimanapun kita berada. Mari kita awali ibadah kita hari ini dengan kita akan memberikan persembahan bagi Dia. Persembahkan dengan sukacita, dengan kepercayaan penuh kepadanya, karena Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik bagi kami. Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami, dan kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Dengan kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan kami terus percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kehidupan kami. Kalau hari ini kami beribadah kepadamu, Tuhan berikan kami antusias, berikan kami gairah, untuk kami mendekatkan diri kepadamu, karena Engkau adalah sumber segalanya dalam hidup kami. Berkati sepanjang ibadah hari ini. Lawatanmu terjadi ketika kami menyembah dan memujimu. Lawatanmu terjadi saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada berkat yang dicurahkan. Dan kami pastikan hidup kami mengalami perubahan, karena kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memprakarsai ibadah hari ini, dan Engkau juga yang akan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga kerajaan, apa kabarnya Anda hari ini? Saya percaya apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan baik buat kita. Bahwa segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena kita percaya di dalam pujian kita, dalam penyembahan kita akan terdapat banyak kemenangan-kemenangan yang kita nantikan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka hari ini kita mau belajar bagaimana kita akan membangun hubungan dengan keluarga dan sesama kita.
Mari kita bersyukur, mari kita sama-sama pejamkan mata. Kita bersyukur untuk keluarga kita. Kita bersyukur untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita naikkan syukur kita pada hari ini. Mari kita sama-sama sembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau arahkan hati kami. Kami mau arahkan hidup kami kepada salib-Mu Tuhan yang memenangkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang akan memperdamaikan kami dengan sesama kami Tuhan. Engkau yang akan menolong kami pada hari ini Tuhan. Mari sama-sama kita akan nyanyikan lagu ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan untuk kematiannya yang menolong kita untuk mempunyai hubungan terbaik dengan orang-orang di sekitar kita. Sama-sama katakan. My mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears. His body bound and drenched in tears. They laid Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Sama-sama katakan, oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Saya tidak tahu Anda ada di mana hari ini. Mungkin Anda terbaring lemah di kasur Anda hari ini, atau mungkin Anda sedang menghadapi beban yang begitu berat. Saya mau mengajak kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mau menyembah Dia, memuji Dia, karena kita percaya ada kemenangan di dalam pujian kita. Sama-sama katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Mari kita percaya sama, katakan, oh praise the
berada dengan orang-orang di sekitar Anda, ambil waktu 1 menit ke depan. Berdoalah, bersyukur untuk kehadiran mereka. Berkata hal-hal yang baik tentang hidup mereka. Mari kita ambil waktu sejenak, mari kita berdoa bersama-sama, bersyukur untuk kehadiran orang di kanan kiri kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang gak pernah salah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap musim dan masa yang Tuhan izinkan terjadi, karena Engkau Tuhan yang setia buat kami. Kami gak pernah salah memegang tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya waktu kami memegang tangan-Mu ada kemenangan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ini hati kami, ini rindu kami Tuhan. Hatiku, ini rinduku, tak selalu seia sekata kehendak-Mu, namun ku tahu hanya Kau mampu memahami semua kelemahanku. Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkau jawaban, Engkau harapan kami Tuhan, juga kemenangan. Tak pernah salah aku berpegang untuk berserah pada tangan yang buatku tenang. Tuhan, di hati kami Tuhan, kami mau belajar percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ini hatiku, ini rinduku, tak selalu seia sekata kehendak-Mu, namun ku tahu hanya Kau mampu memahami semua kelemahanku. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau jawaban, Kaulah harapan, juga kemenangan. Tidak pernah salah Tuhan, tak pernah salah aku berpegang untuk berserah pada tangan yang katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau jawaban, Kaulah harapan, juga kemenangan. Engkau gak salah Tuhan, aku berpegang untuk berserah pada tangan yang sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkau jawaban kami Tuhan, Kaulah harapan, juga kemenangan. Tak pernah salah aku berpegang untuk berserah pada tangan yang sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau jawaban kami Tuhan.
Tuhan yang sama, Tuhan yang mampu memulihkan, Tuhan yang sama, Tuhan yang masih bisa kita percayai bahwa Dia Tuhan yang mampu mengerjakan di tengah kita. Saya mau ajak kita semua, mari kita percayai Dia Tuhan yang akan mengerjakan. Katakan, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Katakan, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. katakan, ku berserah. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau yang akan meneguhkan kami, Kau yang akan menolong kami, Kau yang akan menguatkan kami. Biarkan hati kami disiapkan untuk menerima firman yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya bisa menyampaikan firman dari Tuhan yang saya yakin kebenaran firman ini begitu penting bagi kita sekalian. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya percaya apa yang pernah dikatakan oleh salah seorang hamba Tuhan, the future you hold depend on the revelation you carry. Masa depanmu tergantung dari pewahyuan yang engkau terima hari ini. Satu kebenaran yang masuk dalam hati atau heart thinking bisa mengubah sisa kehidupan kita. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, saya percaya apa yang pernah dikatakan oleh pemazmur. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan kali ini saya akan mengajak kita semuanya bagaimana bisa membangun sebuah hubungan kekeluargaan yang membawa kepada keberhasilan. Amin. Dan saya menemukan sebuah pernyataan yang saya pikir ini menjadi moto atau menjadi topik yang sangat penting bagi kita, karena Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal yang kedua mengucapkan atau menuliskan sebuah kalimat yang bunyinya seperti ini. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Saudara-saudara, ternyata yang namanya keharmonisan dalam hubungan adalah sumber sukacita. Saya ulangi lagi. Kalau Anda ingin hidup dalam sukacita, itu benar dalam kekeluargaan, benar dalam sebuah organisasi, benar dalam sebuah gereja. Ketika terjadi keharmonisan, sehati, sepikir, setujuan. Ketika ketiga hal ini ada dalam
komunitas atau ada dalam sebuah lembaga terkecil seperti keluarga, maka masing-masing anggota keluarga, mama, papa, anak-anak, siapapun yang ada dalam keluarga akan merasakan yang namanya sukacita. Kalau boleh saya membuat sebuah pernyataan bunyinya seperti ini. The quality of your life is the quality of your relationship. Jadi, saudara-saudara, kualitas hidupmu, suami-suami, istri-istri, anak-anak, para orang tua, kualitas hidupmu tergantung dari kualitas hubunganmu dalam keluarga. Kalau mama happy, papa ikut happy. Kalau mama papa happy, anak-anak jadi happy. Itulah sebabnya ada yang mengatakan happy wife, happy life. Kalau mama di rumah bahagia, senyum, kata-katanya menghibur, menguatkan, maka suami ikut senang dan anak-anak jadi riang. Tetapi kalau istri mulai marah-marah, nada kata-katanya melengking tinggi, suka ngebrak pintu, banting piring, omongannya judes, suami bisa-bisa kabur dari rumah, mirip seperti Bang Toyib. Saudara, hari ini nih Bang Toyib masih belum mau pulang. Coba saudara tanya, ada di mana Bang Toyib? Ya kan? Bang Toyib, kenapa tak pulang-pulang? Karena Bang Toyib mungkin sudah jenuh, bosan, muak dengan ucapan-ucapan yang menghakimi, merendahkan, dan bahkan bisa merobek dan meninggalkan kepahitan di dalam hati. Maka benar, saudara-saudara, kalau mohon maaf nih, istri-istri suka merengek, mencela, marah-marah, katanya lebih baik tinggal di ujung sawah sana daripada tinggal dengan istri yang suka marah-marah, katanya. Itulah sebabnya penting bagi kita. Tadi saya mengatakan happy wife, happy life. Happy husband, happy children. Kalau bapaknya semangat, senyum, punya gairah, sayang sama mamanya, sayang sama anak-anaknya, anak-anak jadi bahagia dan ada rasa aman. Tapi kalau bapaknya setiap pulang kantor, pulang kerja, bawaannya marah-marah, anak-anak merasa tidak aman. Dan tentu saja di dalam rumah tangga akan kehilangan yang namanya keharmonisan. Di mana tidak ada keharmonisan, di sana tidak ada kebahagiaan. Jelas. Amin. Jadi saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu bahwa ketika kita memiliki satu tujuan, satu pikiran, satu hati, maka di sanalah sukacita itu akan ada. Saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa awal dari keberhasilan adalah kebahagiaan. Bukan berhasil dulu baru bahagia, tetapi yang benar adalah bahagia dulu baru berhasil. Jadi kalau di rumah ada keharmonisan, hubungan baik, maka pribadi-pribadi yang keluar dari rumah hidup bahagia. Waktu kuliahnya lancar. Waktu bekerja ada semangat untuk bekerja. Waktu saudara melakukan tugas pelayanan ada gairah melakukan tugas pelayanan. Karena apa? Dari dalam kita sudah ada sukacita. Saya mau jujur nih dengan saudara. Saya pernah bertengkar dengan istri saya, kemudian saya berangkat ke pelayanan. Aduh saudara, kekuatan, urapan semua sudah hilang di tengah jalan. Karena apa? Ada marah. Anda tidak bisa melayani Tuhan dengan hati yang marah. Anda tidak bisa konsentrasi bekerja waktu ada kepahitan dalam hati, ada marah, tidak bisa. Maka lengkaplah sukacitaku ketika apa? Anda ada kesehatian. Nah, Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita di dalam kitab Filipi apa yang menjadi penyebab utama hancurnya keharmonisan dalam hubungan, khususnya dalam keluarga, dalam hidup bergereja, dalam hidup bernegara. Apa yang bisa mencuri kebahagiaan dan keharmonisan?
Jawabannya ternyata sederhana. Saudara-saudara, apa yang menjadi penyebabnya? Saya menunjukkan apa yang menjadi penyebabnya adalah ego. Kalau boleh saya mengatakan, sumber utama penghancur keharmonisan adalah aku. Jadi kalau saudara pengen tahu sebetulnya apa yang membuat konflik sehingga keharmonisan hilang dalam pernikahan, dalam rumah tangga, dalam kebersamaan, jangan selalu menyalahkan setan. Saudara-saudara, kadang-kadang ada pertengkaran yang tidak ada sangkut menyangkut dengan iblis, setan guna-guna. Sumber utama dari persoalan konflik yang mencuri keharmonisan bukan dia, bukan mereka, bukan iblis, bukan guna-guna, tetapi aku. Aku. Dalam bahasa Inggris, I. Sayalah sumbernya. Kenapa? Oleh karena ini, saudara-saudara. Saudara pengen tahu? Janganlah melakukan sesuatu karena didorong oleh kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Saya mau bicara banyak mengenai hal ini, saudara-saudara, karena kita semua pernah menjadi penyebab konflik. Dan kalau kita mau jujur, kalau ada perselisihan, ada pertengkaran, ada cekcok, padu, atau mungkin berselisih paham dan sebagainya, sehingga adu mulut dalam keluarga, kalau mau diteliti sumbernya hanya satu, yang namanya kepentingan diri sendiri atau egosentris. Dari mana datangnya egosentris? Ialah ada orang-orang yang mau menonjolkan saya. Pokoknya saya maunya kalau pagi hari ini harus masak soto. Nah, istrinya mungkin dengan anak-anak yang lain maunya masak rawon. Kemudian dia marah, kenapa tidak ada soto? Bertengkar, ya kan? Mungkin istri baru datang dari kerja dan melihat ada sesuatu yang tidak beres dan mengatakan, kenapa kalian semua malas? Kamu perlakukan saya seperti pembantu. Saudara, karena dalam keadaan marah, dalam keadaan sensitif, dan dia merasa ada egonya dia yang tidak dipuaskan setelah melihat kenyataan, dia jadi marah. Jadi kalau kita mau menelusuri hampir semua perselisihan, sumbernya adalah saya. Apa yang membuat Anda marah? Karena di dalam diri Anda ada rasa takut. Semua kemarahan disebabkan oleh ketakutan. Takut tidak dihargai, takut suaranya tidak didengar, takut tidak ada rasa aman, takut tidak dianggap penting, takut tidak dicintai. Itu semua yang menjadi penyebab pertengkaran, yaitu apa? Kemarahan yang disebabkan oleh rasa takut. Dan itu semua sumbernya apa? Karena saya tidak mendapatkan ini, karena saya tidak dihargai, karena saya tidak dipentingkan, karena saya. Coba telusuri. Waktu Anda marah, waktu Anda bisa naik pitam, apa penyebabnya? Ada sesuatu yang mengganggu ego Anda. Jujur, saya pernah marah, saudara pernah marah. Saya pernah bertengkar dengan istri. Saudara yang sudah menikah pasti pernah bertengkar dengan istri. Kalau Anda menikah dan tidak pernah bertengkar, dan keluarga saudara sama sekali tidak ada perbedaan, tidak ada percekcokan, mungkin saudara, pernikahan saudara adalah pernikahan dalam khayalan. Oleh karena itu, saudara, mari kita meneliti apa yang menjadi penyebabnya. Kalau kita mau jujur, yang pertama mementingkan diri sendiri, yang kedua, dengar baik, atau menyombongkan diri, menganggap dirinya paling hebat, menganggap pendapatnya paling benar, menganggap paling suci, menganggap paling bisa diandalkan, menganggap dirinya paling hebat. Semua ini, saudara-saudara, adalah penyebab utama hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.
dalam pernikahan, dalam hubungan. Itu benar di dalam keluarga kecil, itu benar dalam hidup bergereja. Ketika ada yang sombong, di sana akan ada persoalan. Oh, saudara-saudara, Yakobus mengatakan, dari manakah datangnya pertengkaran? Dari manakah datangnya perselisihan? Dari orang-orang yang menginginkan sesuatu dan keinginannya tidak terpenuhi. Egonya tidak menemukan apa yang menjadi keperluannya, kebutuhan egonya. Disitulah orang bertengkar, disitulah orang bermasalah, disitulah orang mulai melakukan hal-hal yang bisa menghancurkan kebersamaan. Itu benar dalam pernikahan, itu benar dalam kehidupan bersama. Itulah sebabnya, saudara, waspadai yang namanya saya paling benar. Kalau ngomong, kalau debat, kalau sedang membahas sesuatu, harus didengar suara saya. Saya ini paling hebat, saya paling mampu. Oh, saya ini paling dekat dengan roh Tuhan. Haleluya, saya ini diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara, awas padai kesombongan rohani dalam hidup saudara. Yang namanya kesombongan adalah awal dari kehancuran. Maka Alkitab mengatakan kepada kita sekalian, jangan sombong, karena kesombongan mengawali kehancuran. Itu benar. Ketika di dalam kehidupan pernikahan ada suami yang sombong atau istri yang sombong, sebentar lagi pernikahan itu akan hancur. Ketika di dalam gereja ada pemimpin-pemimpin yang sombong, gereja dan pelayanan itu akan hancur. Ketika dalam sebuah komunitas orangnya pada menganggap dirinya paling hebat, paling pinter, paling rohani, sebentar lagi akan hancur. Saudara tahu arti kata sombong? Pride. Artinya adalah swell head. Apa itu swell head? Kepala bengkak. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari adalah orang yang kepala besar. Karena menganggap dirinya, oh ini karena saya, kepalanya bengkak. Oh, kalau tidak ada saya, pelayanan ini tidak seperti ini, bengkak lagi. Ini semuanya oleh karena usaha saya, bengkak lagi. Lama-lama kepalanya jadi besar. Saudara bisa bayangkan, besar, jungkir, hancur, jatuh, dan akhirnya malu. Maka saudara, nasihat Rasul Paulus ini akan menolong Anda untuk menjaga keharmonisan dengan apa? Jangan suka mementingkan diri sendiri. Dan yang kedua, jangan sombong. Apapun bentuk kesombongan saudara, kesombongan adalah awal kehancuran. Dan yang ketiga, saudara, Rasul Paulus memberikan sebuah saran. Sebaliknya, perhatikan ayat ini. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya sendiri. Wow, saya membaca sebuah tafsiran, saudara-saudara. Ini adalah penyembuh keharmonisan yang hilang, atau cara yang paling praktis untuk memulihkan keharmonisan yang hilang yang disebabkan oleh diri sendiri atau ego dan kesombongan adalah masing-masing akan menghargai. Tidak ada yang merendahkan, tidak ada yang mencari kelemahan, tidak ada yang berusaha untuk mengubah. Karena apa? Oh, saya menganggap dia lebih baik dan dia menganggap saya lebih baik. Ada respect. Masing-masing memberikan respek satu dengan yang lain di tengah perbedaan, di tengah kekurangan, di tengah kelemahan. Masing-masing kita punya kelemahan. Saudara-saudara, dalam sebuah keluarga pasti masing-masing ada kelemahannya. Ini contoh. Saya punya kelemahan kalau mengambil barang lupa taruh di tempatnya. Dan itu bisa menjadi sumber pertengkaran. Karena apa? Saya dari kecil dibiasakan atau sudah biasa hidup sendiri karena keleleran. Bapak saya bercerai dengan istri waktu saya umur 6 tahun. Dia minggat ke Sumatera. Ibu saya menikah dengan pria anak 3. Dan saya tidak bisa tinggal dengan mereka, sehingga saya tinggal dari rumah ke rumah. Saya hidup keleleran. Akhirnya saya bisa
menyadari bahwa saya ini dari kecil biasa semaunya sendiri karena hidup sendiri. Wow, istri saya sebaliknya. Istri saya dibesarkan dari keluarga tentara, angkatan udara, begitu disiplin. Nah, anak atau wanita yang biasa disiplin ketemu dengan pria yang tidak biasa disiplin, ketemu dalam pernikahan, pasti beda. Saudara-saudara, apa yang menjadi kekurangan saya seringkali menjadi awal pertengkaran. Sampai suatu saat saya belajar berubah, istri saya juga berubah. Ketika masing-masing berubah dan akhirnya kita menyadari saya tidak bisa mengubah kamu, kamu tidak bisa mengubah saya, maka satu-satunya cara yang terbaik adalah masing-masing berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Kita merendahkan hati, mengakui kelemahan, bahwa ada sesuatu yang tidak baik, yang kalau saya pertahankan bisa mengganggu keharmonisan, maka saya belajar berubah. Saya berubah, saudara-saudara, kalau ambil buku, masuk ke toilet sambil baca, saya ingat, saya harus kembalikan buku itu di raknya lagi. Sebab kalau tidak, akan jadi pertengkaran. Dan ketika saya bisa melakukan itu, istri saya juga berubah. Ketika masing-masing berubah, kemudian kita menghargai usaha kita untuk berubah, ada sukacita, ada keharmonisan. Dan saya mengakui, mengapa istri saya seperti ini, mengapa saya seperti ini. Masing-masing kita dari dua pribadi yang berbeda dipertemukan dalam pernikahan, harus ada sebuah etiket baik. Dia punya kelebihan, saya punya kelebihan. Fokus pada kelebihan, bukan pada kekurangan. Ketika masing-masing anggota keluarga mulai mencari kekurangan, anggota keluarganya atau mencari kekurangan dari orang lain, maka sebentar lagi secara emosi kita akan menjadi jauh dan konflik akan menjadi lebih banyak dan lebih sering. Saudara-saudara, saya menemukan sebuah kebenaran. Katanya, orang-orang yang bercerai itu penyebabnya satu, bukan setan, bukan uang, bukan pihak ketiga, bukan masalah seksual. Penyebab perceraian adalah karena lensa. Anda ganti lensa, maksudnya apa? Sini saya mau jelaskan. Waktu Anda pacaran, waktu Anda masih baru jatuh cinta itu, Anda pakai lensa positif. Wah, saudara bela di depan orang tua saudara. Oh, ini calon saya ini, bobot, bibit, bebetnya luar biasa. Saudara tutupi kekurangannya. Iya kan? Masih ingat? Ketika sudah menikah, anak sudah lahir ada 4, badan mulai mekar, lingkar pinggang mulai membesar, kemudian saudara mencari kekurangannya. Wah, waktu Anda ganti lensa yang tadinya positif jadi negatif, maka ketika yang menjadi fokus adalah kekurangan, dengar, yang dicari kekurangan tiap hari. Kamu nih ya, saya sudah bilang kalau makan itu yang sopan, kamu makan kayak, mohon maaf, makan kayak babi, klotak-latuk bunyi. Saya menyesal menikah dengan kamu. Nah, saudara-saudara, itu tidak akan memperbaiki. Itu justru akan melukai dan menjauhkan secara emosi. Disitulah mulailah yang namanya awal daripada perceraian. Perceraian emosi dulu. Karena yang dicari selalu negatifnya, yang difokuskan selalu kekurangannya. Di mana itu terjadi, yang namanya fokus pada kekurangan dan tidak ada respect, maka disitulah keharmonisan akan menjauh dari hubungan. Waspadalah. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya mengajak Anda semuanya belajar dari Rasul Paulus. Salah satu cara untuk menyembuhkan keharmonisan yang sudah hancur berantakan, ikuti nasihatnya. Apa? Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Jadi obat
yang paling mujarab untuk pulih dari hancurnya keharmonisan dalam hubungan, masing-masing harus mengambil sikap rendah hati. Apa artinya rendah hati? Menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya sendiri. Bukan sebaliknya, menganggap dirinya lebih baik dan semua orang kurang baik. Itulah kesombongan. Saudara bayangkan, ketika masing-masing menganggap dirinya dengan rendah hati, menganggap orang lain lebih baik, dan tidak ada kesombongan, waktu kita berlaku rendah hati, kita menyadari, kita minta maaf, kita mengakui kekurangan kita, orang yang mendengar pada waktu kita mengatakan, "Ma, saya mengakui ini kekurangan saya, dan saya sadar saya harus berusaha untuk memperbaiki ini," pasti pasanganmu akan berempati. Oh ya, saya juga punya kekurangan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan seperti ini, saudara-saudara, atau belajar dari Rasul Paulus. Itulah sebabnya kita belajar dari Rasul Paulus. Sebuah nasihat yang saya bilang ini obat paling manjur untuk menyembuhkan masalah hubungan. Ketika keharmonisan hilang, ini obat paling baik untuk kita semua. Hendaklah kalian berjiwa seperti Kristus Yesus. Hai suami, hendaklah engkau memiliki jiwa seperti Kristus. Hai istri, hendaklah engkau memiliki jiwa seperti Kristus. Hai anak-anak, hendaklah engkau memiliki jiwa seperti Kristus. Pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Apa artinya? Ini luar biasa. Saudara-saudara, dalam pernikahan, dalam rumah tangga, suatu saat mungkin Anda akan direndahkan. Wah, kamu ini kalau kasih tugas tidak pernah selesai-selesai. Bagaimana kamu ini? Saudara mungkin mendengar seperti itu. Tidak usah marah. Ketika ego saudara dihantam dengan kata-kata yang melecehkan, tidak usah marah. Yesus contohnya, dia yang setara dengan Allah, dia mengambil bentuk manusia dan merendahkan diri sebagai seorang hamba. Dia tidak tersinggung. Maka contoh atau tanda bahwa Anda adalah orang yang rendah hati, Anda tidak akan pernah tersinggung kalau direndahkan oleh orang lain. Saya ulangi lagi, tanda bahwa engkau sudah memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saudara sudah hidup dengan pikiran dan perasaan Kristus, artinya saudara juga memiliki kerendahan hati. Kalau direndahkan, kalau dibullying, kalau diremehkan, kalau tidak dianggap, Anda tidak tersinggung. Karena apa? Kalimat orang tidak menentukan siapa Anda. Maksudnya begini, kalau Anda tidak, kamu ini tidak berguna, itu kata orang. Tapi Tuhan tahu persis mengapa Anda dipanggil, mengapa Anda diperlengkapi, mengapa Anda masih diberi hidup. Karena Tuhan memandang engkau masih punya tugas yang mulia yang harus diselesaikan. Jadi hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata mereka di sekitarmu, tapi hidupmu ditentukan oleh kata Tuhan. Kalau kita percaya kita adalah umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat rajani, biji mata Allah. Saudara, waktu kita direndahkan tidak perlu harus tersinggung, karena ucapan mereka tidak mengubah status kita di hadapan Tuhan. Saya mau mengatakan ini kepada suami istri. Jangan membiasakan diri kalau marah, merendahkan, menyerang, menghantam, memblacklist, melabeli pasanganmu. Dasar bodoh, dasar pemalas. Jangan lakukan itu, karena itu bisa melukai perasaan pasanganmu. Saudara-saudara, gunakanlah kalimat seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Kalimat yang membangun, kalimat yang menguatkan, kalimat yang menyejukkan, kalimat yang mengoreksi dengan kasih tanpa harus melakukan assassination, karakter assassination, menjatuhkan orang atau menjatuhkan anak, orang tua atau pasangan saudara. Amin. Oleh karena itu saudara, hendaklah kalian berjiwa seperti Kristus. Jadi cara yang mujarab untuk kita bisa memulihkan hubungan keharmonisan dalam pernikahan, dalam keluarga adalah
masing-masing anggota keluarga berlomba-lomba memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Apa contohnya? Kasihilah musuhmu. Ketika Yesus disalib, ketika dia dihina, ketika dia dianiaya, diludahi, ada bahkan yang meludahi mukanya, Yesus tidak mengucapkan kalimat kebencian. Yesus bahkan tidak mengatakan, "Hei, tunggu pembalasan saya." Tidak. Yang Yesus lakukan di kayu salib adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dengar saudara-saudara, satu-satunya cara untuk Anda bisa pulih dari masalah ketidakharmonisan dalam hubungan adalah masing-masing mengambil langkah merendahkan diri. Dan salah satu bentuk merendahkan diri adalah memberikan pengampunan. Pengampunan itu memulihkan, tidak peduli siapapun saudara. Suami yang melukai istri, istri yang melukai suami, orang tua melukai anak, anak melukai orang tua. Ketika ada kepahitan dan Anda oleh karena ego kemudian bawaannya marah-marah karena ada sesuatu yang terlukai dan tidak terpenuhi, cara terbaik untuk membereskan semuanya adalah masing-masing mengambil langkah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memberikan pengampunan. Amin, saudara-saudara. Saya tidak tahu dengan situasi saudara, tapi kalau saudara mengatakan, "Pak Paulus, saya ditemplak." Sudah lama sekali keharmonisan itu hilang karena masing-masing kita ada yang sombong, mementingkan diri sendiri, tidak mau mengampuni. Dan hari ini kami terbuka. Kami mau dipulihkan. Ingat, the quality of your life is the quality of your relationship. Kualitas hidupmu tergantung dari kualitas hubunganmu. Kalau hubungan baik, hidupmu menjadi baik. Dan itulah apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara mungkin mengatakan, "Pak, saya mau didoakan supaya keluarga saya dipulihkan." Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa buat saudara. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu, kami berdoa untuk semua umatmu yang kami sudah mendengar firman dan kami tahu bahwa kami harus melakukan pembaruan. Mungkin selama ini ada kesombongan, mungkin selama ini ada kepentingan diri sendiri yang selalu ditonjolkan, dan kami lupa kadang-kadang menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mengucapkan kata-kata yang melukai, menghujam, dan mendatangkan kepahitan. Hari ini Bapa, aku memohon agar Engkau mengampuni, membereskan hatiku. Aku berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan kami. Ajari kami untuk bisa mengampuni dan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami, anggota keluarga kami. Meminta ampun, meminta maaf, dan saling menghargai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya rindu firman Tuhan ini menjadi pewahyuan. Ingat baik-baik, kualitas hidupmu tergantung dari kualitas hubunganmu. Sukacita itu datang ketika keharmonisan itu ada. Dan ingat, sumber utama hilangnya keharmonisan, ego, aku, kesombongan. Dan cara terbaik untuk membereskan adalah kerendahan hati, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dan tidak gengsi untuk meminta maaf. Tuhan memberkati, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan mari kita akan bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan menutup dengan doa, dan sesudah itu kita akan terima berkat yang datangnya dari kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada saat ini yang sudah berlangsung. Kami bersyukur kami diberkati dengan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Dan kami berdoa secara khusus agar semua kami tetap dijagai oleh Tuhan dengan proteksi darah anak domba Allah sendiri. Dilalukan semua hal, disembuhkan yang sakit, bahkan dikuatkan iman yang lemah, dan kembali bangkit untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Mari saudaraku mengangkat tangan di hadapan Tuhan, sebab Bapa yang menyayangimu akan melimpahkan kasih karunia-Nya ke atas hidupmu, diberkati hidupmu, diberkati hubunganmu, dipulihkannya,
diberkati rumah tanggamu, diberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu, dan dibuatnya menjadi berhasil. Shalom Tuhan turun ke atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang menerima berkat bersama-sama katakan, amin, amin. Shalom.